Oke, selamat datang kembali. Ini adalah video kedua mengenai pengujian hipotesis. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai pengujian hipotesis satu populasi. Selain dengan kata one-side hypothesis testing, pengujian satu sisi disebut juga dengan uji satu arah atau satu ekor atau one tail. Nah, kalau ke kiri berarti H1-nya lebih kecil. Ya, sama ya. Kalau ke kiri berarti H1-nya lebih kecil. Contoh, ya misal, rata-rata seseorang atau rata-rata kelas D3TI misalnya menyelesaikan ujiannya itu saya duga adalah 50 menit. Maka pada H0 dinyatakan mu atau rata-rata mengerjakan ujian tadi ya sama dengan 50 menit. Nah, di sisi lain, saya juga menduga bahwa sepertinya mereka bisa mengerjakannya kurang dari 50 menit. Maka pada HA atau H alternatif atau H1, ya, saya nyatakan sebagai ya, mu-nya kurang dari 50. Untuk melawan H0, mu-nya sama dengan 50 tadi. Ya, kita bisa menuliskan sebagai H1 atau HA. Ingat, ada titik 2, kemudian parameter apa yang diduga, tandanya apa, apakah sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan, kemudian mu 0-nya, itulah yang merupakan 50 menit tadi. Oke. Nah, maka ilustrasi dari daerah penerimaan dan penolakannya ada di dalam gambar distribusi yang ada di sebelah kanan bawah ya. Jadi, di dalam kita menguji sebuah hipotesis, pada langkah kedua kita harus menentukan daerah kritis. Di mana daerah kritis ini adalah mengikuti sebuah distribusi tertentu. Pada saat kita menguji tentang rataan, kita biasanya menggunakan titik kritis Z atau normal baku maupun T atau distribusi T. Nah, titik kritis itu dinyatakan di sini. Ya, ada skala X ya di bagian bawah itu menyatakan nilai dari sebuah variabel yang dikonversi ke dalam titik-titik dalam X atau variabel bebas dari sebuah distribusi. Kemudian ke atas itu adalah peluang atau density-nya atau kita kenal sebagai fungsi peluangnya. Dan ingat pada distribusi kontinu peluang itu adalah sama dengan luas di bawah kurva. Ya, jadi kalau di dalam distribusi normal atau T, ya, ada kurva berbentuk seperti lonceng itu ya. Kemudian kita sudah nyatakan titik kritisnya di sebuah titik, misalnya di sini adalah titik min 1,64, ya, itu adalah titik kritisnya. Maka kita sudah bisa membagi kurva itu menjadi dua daerah. Kenapa dua daerah saja? Karena kita melakukan uji satu arah atau one tail atau one side, di mana H1-nya adalah kurang dari. Nah, pada saat H1-nya kurang dari, daerah penolakan itu terdapat di sebelah kiri. Atau kalau di distribusi Z dan T, karena tengahnya adalah 0, itu berada pada daerah negatif. Ya, silakan dipahami. Pada saat kita melakukan uji satu sisi, H1-nya kurang dari, maka daerah penolakan atau yang merah muda ini, itu berada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya, kalau kita melakukan uji satu sisi, tapi sebelah kanan, artinya tadi saya menduganya sepertinya anak-anak ini tidak bisa mengerjakan dalam 50 menit. Artinya mereka sepertinya akan mengerjakan ujian lebih dari 50 menit. Maka secara otomatis H0-nya saya tuliskan sebagai mu sama dengan 50 menit. Dan H1-nya adalah mu lebih dari 50 menit. Maka daerah penolakannya, ya, di sini titik kritisnya di daerah positif, dan daerah penolakannya itu ada di sebelah kanan. Ada sebuah kurva, ada sebuah titik kritis, ditariklah garis dari titik kritis itu, sudah membagi dua, yaitu daerah penerimaan dan daerah penolakan. Begitu juga pada uji satu sisi. Bedanya kalau uji satu sisi, penolakannya di sebelah kiri untuk yang kurang dari, dan berada di sebelah kanan untuk yang lebih dari. Nah, kebalikan dari daerah penerimaan H0 berarti daerah penolakan H0. Oke, nah untuk uji dua sisi, daerahnya kita bagi tiga. Ya, kita bagi tiga. Nah, di sini, ya kenapa kita bagi tiga? Karena kita juga mempertimbangkan yang kurang dari maupun yang lebih dari. Nah, akibatnya apa? Alfa atau tingkat signifikansi yang dipakai di dalam pengujian dua sisi atau dua arah itu dibagi dua. Contohnya, jika kita memakai alfa 5%, ya, maka di sini adalah min Z 0,025 dan di sebelah kanan adalah Z 0,025 karena sifat simetris dari distribusi normal baku. Begitu juga dengan T. Ya, luas daerah yang 5% dibagi dua, ke sisi kiri 2,5%, ke sisi kanan 2,5%. Daerah penerimaan H0-nya ada di tengah.
Kalau kita bisa tuliskan ini adalah 95%, ini adalah 2,5% atau 0,025, dan ini juga 2,5% atau 0,025. Ingat, luas di bawah kurva peluang itu adalah sama dengan 1. Kita lanjut ke p-value, ya, atau disebut sebagai observed significance level. Ya, p-value adalah taraf keberhasilan terkecil, sehingga nilai uji statistik yang diamati masih berarti. Bandingkan p-value dengan alpha, ya, dimana jika P atau P-value kurang dari alfa itu adalah tolak H0, dan jika P lebih besar sama dengan alfa itu adalah gagal tolak H0 atau yang biasa kita nyatakan sebagai terima H0. Ya, beda ya, kriteria penerimaan dan penolakan pengujian hipotesis menggunakan titik kritis tadi dengan P-value, tapi kedua-duanya sebenarnya akan menghasilkan kesimpulan yang sama, hanya beda cara pandang. Kalau di dalam, misalnya pada uji satu sisi sebelah kanan, ya, kalau di dalam konsep titik kritis, maka kita bandingkan nilai statistik uji dengan nilai titik kritis. Ya, jadi Z dengan Z. Tapi pada saat kita bicara p-value, ya, misalnya saya ketemu ini seperti garis bilangan ya, dari 0, negatif 2 misalnya sampai positif 2. Dimana Z alfanya di sini adalah 1,64 misalnya. Pada saat saya hitung statistik uji, ternyata ketemu 0,8. Nah, secara otomatis statistik uji saya dilihat dari posisi titik kritis akan berada di sini. Nah, 0,8. Nah, secara otomatis pada saat kita membagi berdasarkan titik kritis, ini akan menjadi daerah penerimaan H0 dan ini akan jadi daerah penolakan H0. Maka pada saat kita ketemu Z-nya 0,8, keputusannya adalah ya benar, terima H0. Kenapa terima? Karena dia berada di daerah penerimaan H0. Nah, di mana daerah penerimaan H0? Dari titik kritis sampai ke sebelah kiri. Untuk apa tadi? Untuk uji satu sisi sebelah kanan. Ya, kalau apa ini kurva ini terbentuk? Kurva ini terbentuk jika H0-nya adalah mu sama dengan mu 0 dan H1-nya mu lebih dari mu 0. Sebelah kanan kan? Ya, kalau sebelah kiri berarti daerahnya sebelah kiri ya. Kalau dua sisi berarti alfanya bagi dua, daerahnya kiri dan kanan. Nah, pada saat kita menggunakan konsep p-value, maka kita menggunakan peluang versus peluang. Ya, kita menggunakan peluang versus peluang. Di mana? Ya, p-value itu adalah dari titik 0,8 tadi, kemudian ya sampai dengan ke daerah penolakan H0 sana. Nah, jika p-value lebih dari sama dengan alfa, maka keputusannya pasti terima H0. Kenapa? Karena peluangnya lebih besar daripada peluang dari titik di daerah kritis yang diarsir merah tadi. Ya, sedangkan kalau p-value-nya lebih kecil, misal di sini ujinya adalah sama ya, di sini adalah 1,64, ternyata ketemu Z-nya bukan 0,8, Z-nya adalah 1,8. Ya, berarti di sini kan? Ya, di sini kan 1,8. Nah, artinya apa? Artinya p-value-nya itu lebih kecil. Ya, ini adalah alfanya, kemudian p-value-nya yang mana? P-value-nya adalah yang ini. Nah, daerah yang hijau lebih kecil daripada daerah yang diarsir merah. Artinya ini akan menghasilkan tolak H0. Oke, silakan dipahami. Oke, nah lanjut ya. Nah, berikut adalah prosedur pengujian hipotesis. Pertama, tuliskan H0, kemudian tuliskan H1 ya. Salah satu ya, jangan semuanya. Kita bisa pakai kurang dari atau lebih dari atau tidak sama dengan, salah satu saja. Pilih taraf signifikansi berukuran A atau alfa, pilih uji statistik yang sesuai apakah T atau Z, hitung nilai uji statistiknya, dan putuskan apakah terima H0 atau tolak H0. Ada dua cara menerima atau menolak H0. Pertama adalah dengan titik kritis melawan titik dari statistik uji atau menggunakan p-value dibandingkan dengan alfa. Contoh, untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil UTS statistik mahasiswa reguler dan mandiri, ya, H0-nya pastinya memuat tanda sama dengan ya, karena menyatakan kesamaan. Artinya mu1 sama dengan mu2, ya. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil UTS statistik reguler dan mandiri. H1-nya adalah ada perbedaan rata-rata hasil UTS statistik mahasiswa reguler dan mandiri. Ini contoh untuk yang dua populasi ya. Oke, nah untuk yang satu populasi hanya berkaitan dengan satu rataan saja, yang mana dibandingkan dengan suatu nilai. Ada dua uji ini, yaitu uji Z menggunakan distribusi Z dan uji T yang mana menggunakan distribusi T. Kapan kita menggunakan Z? Pada saat standar deviasi populasi itu diketahui. Kapan kita menggunakan T? Pada saat standar deviasi populasi tidak diketahui. H0-nya sama, ya. Ini sama dengan ya, mu sama dengan mu 0. Ini adalah sama dengan, ya. Kemudian H1-nya pilih salah satu ya, bisa kurang dari. Kalau kurang dari berarti daerah kritisnya sebelah kiri, daerah negatif. Kalau lebih dari berarti daerah kritisnya sebelah kanan atau Z positif. Kalau tidak sama dengan daerah kritisnya bagi dua, Z negatif atau Z positif ya, yang mana alfanya dibagi dua. Kalau standar deviasi populasi tidak diketahui, gunakanlah distribusi T, jangan distribusi Z.
di mana secara otomatis sigmanya juga digantikan dengan standar deviasi sampel. Ya, rumusnya sama, yang beda hanya penggunaan T, penggunaan distribusi, dan penggunaan sigma atau standar deviasi. Oke, untuk daerah kritis H1 yang mana mu kurang dari mu 0 adalah T kurang dari min T alfa. Untuk yang H1-nya mu lebih besar dari mu 0 adalah lebih besar dari T alfa positif. Dan untuk yang memuat tanda tidak sama dengan, daerah kritisnya adalah kurang dari min T alfa per 2 dan lebih dari T alfa per 2. Nah, ini nilai-nilai Z tabel dan T tabel ya. Untuk Z tabel ada beberapa nilai yang bisa kita hafal dari sekarang ya. Untuk Z 0,05 adalah 1,645. Untuk Z 0,1 adalah 2,33. Untuk Z 0,025 adalah 1,96. Ya, ini akan banyak dipakai kalau alfa biasa kita pakai itu 5%, kalau dua sisi berarti pakai yang 0,025 gitu kan. Nah, untuk Z 0,005 itu adalah 2,575. Oke, nilai T, derajat bebas, itu bergantung kepada banyaknya sampel. Di mana derajat bebas atau nanti kita nyatakan sebagai V, itu adalah sama dengan banyaknya sampel dikurang 1. Sedangkan untuk yang dua populasi, derajat bebasnya nanti adalah N1 ditambah N2 dikurang 2 untuk uji yang mana standar deviasinya dianggap sama. Contoh, berdasarkan 100 laporan kematian di Amerika diambil secara acak, diperoleh bahwa rata-rata usia saat meninggal adalah 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9. Ya, di sini pasti sudah diketahui standar deviasinya. Ya, sudah diketahui kan? Hal ini memberikan dugaan bahwa rata-rata usia meninggal di AS itu lebih dari 70 tahun. A. Tuliskan hipotesis statistiknya. B. Dengan signifikansi alfa 5%, benarkah dugaan tersebut? Ya kan? Nah, di sini kita pertama kali adalah mencari dulu nilai-nilai yang dimaksud di dalam soal ini. Pastinya 100 tadi adalah N ya. N itu 100. Kemudian dari 100 tadi rata-ratanya ternyata 71, berarti itu adalah X bar. Hal ini memberikan dugaan bahwa rata-rata usia meninggal. Nah, ini yang diduga, berarti mu-nya, ya mu 0-nya, dugaannya, ya. Mu 0-nya itu adalah sama dengan 70. Maka H1-nya bisa ditulis mu lebih besar dari 70. Ya, karena apa? Karena dia bilang di sini lebih, ya lebih dari 70 tahun. Dan H0-nya adalah mu sama dengan 70. Nah, yang kedua adalah kita menentukan daerah kritis ya. Alfanya 5%, ujinya adalah satu sisi atau dua sisi? Ya, satu sisi sebelah kanan. Berarti pakai Z yang positif. Z alfa itu adalah, ini tidak usah derajat bebas ya, 1,645. Oke. Kemudian kita hitung statistik ujinya, Z X bar min mu 0 dibagi S per akar N. 71,8 dikurang 70 dibagi 8,9 dibagi akar 100 itu 2,02. Nah, kita gambar nih. Ini ada distribusi normal. Di sini adalah 1,645. Ini adalah daerah terima H0. Ini adalah daerah tolak H0. Ternyata nilai yang didapatkan itu adalah 2,02. Nah, sesuai dengan garis bilangan, maka posisinya pastinya di sini. Nah, berarti dia adalah tolak H0. Ya, keputusannya adalah tolak H0. Karena Z lebih besar dari Z 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, ya, dugaan tersebut benar bahwa rata-rata usia meninggal lebih dari 70 tahun. Oke, kalau kita cari p-value-nya berarti kita harus cari, ya, karena ini satu sisi, peluang Z lebih besar dari 2,02. Caranya bagaimana? Silakan dicari di tabel, kemudian cari peluangnya dibandingkan dengan alfa. Kasus kedua adalah uji satu rataan dengan varian populasi tidak diketahui. Nah, jika varian populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan varian sampel, di mana pada saat pengujian kita akan menggunakan distribusi T dan tidak menggunakan distribusi normal. Soalnya adalah berdasarkan 20 laporan kematian di Amerika, yang diambil secara acak diperoleh bahwa rata-rata usia saat meninggal adalah 71,8 tahun dengan simpangan baku 9 tahun. Kita pasti tahu bahwa 71,8 dan 9 tahun ini adalah berasal dari 20 laporan kematian di AS. Maka 71,8 itu adalah X bar dan 9 itu adalah standar deviasi sampel. Hal ini memberikan dugaan bahwa rata-rata usia meninggal di Amerika tidak sama dengan 70 tahun. Kita sudah tahu pasti bahwa jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa tidak sama, lebih besar atau lebih kecil, maka itu adalah hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Sehingga pada kasus ini, jika kita diminta untuk menyatakan dugaan tersebut dalam pernyataan hipotesis statistik, maka H0-nya adalah mu sama dengan 70 melawan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 70. Untuk pertanyaan kedua, untuk tingkat signifikansi 5%, benarkah dugaan tersebut? Maka setelah kita mendapatkan H0
mu sama dengan 70 dan H1 mu tidak sama dengan 70, maka dengan alfa sebesar 5%, kita menentukan titik kritis dengan menggunakan distribusi T. Kenapa kita menggunakan distribusi T? Karena permasalahan ini berasal dari 20 sampel dan varians dari populasinya tidak diketahui. Nah, pastinya kita menggunakan tabel T untuk menentukan berapakah nilai T 0,025 dengan derajat bebas 19. Dari mana asal 0,025 dan derajat bebas 9 ini? Kita tahu bahwa pengujian yang dilakukan di sini adalah pengujian dua arah atau dinyatakan sebagai tanda tidak sama dengan. Maka alfa dibagi 2, yaitu 5% dibagi 2 menjadi 0,025. Sedangkan derajat bebas 19 itu berasal dari banyaknya sampel dikurang 1, yaitu 20 dikurang 1. Untuk nilai titik kritisnya, kita mencari di dalam tabel T, ini saya ambil dari Whirlpool, ya, dari derajat bebas 19 yang menghasilkan alfa 0,025 adalah 2,093. Maka, daerah kritis yang dimaksud adalah distribusi T dengan titik 2,093. Di sini kita sudah bisa membagi dua daerah. Daerah terima H0 dan daerah tolak H0. Ingat pada dua sisi kita bagi 3 ya. Dan di sini adalah karena distribusi T dan distribusi Z adalah simetris, maka di sini adalah bentuk negatifnya. Oke, inilah daerah kritis yang dimaksud. Jadi, uji ini akan tolak H0 jika T-nya kurang dari min 2,093 atau T-nya lebih besar dari 2,093. Yang dimaksud dengan critical value atau titik kritis adalah ini. Tolak H0 pada. Setelah itu kita menghitung yang disebut sebagai statistik uji, di mana di sini menggunakan statistik uji T dengan X bar min mu 0 dibagi S per akar N adalah 71,8 dikurangi 70 dibagi 9 per akar 20 menghasilkan nilai 0,894. Nah, kesimpulan sudah pastinya diambil dari di mana letak statistik uji ini. Ya, ini seperti garis bilangan, di sini negatif, di sini 0, di sini 2,093, maka 0,89 berada di sini. Terletak pada daerah terima H0. Ya. Kita nyatakan terima H0 berarti menerima pernyataan yang terdapat pada H0 karena belum cukup bukti untuk menolak pernyataan tersebut. Jadi, dugaan tersebut salah bahwa rata-rata usia meninggal di Amerika tidak sama dengan 70 tahun adalah pernyataan yang salah. Ya, yang benar adalah justru rata-rata umur meninggal di Amerika adalah sama dengan 70 tahun. Oke. Nah, dalam pemilihan ukuran sampel, jika kita ingin melakukan penelitian menggunakan uji satu populasi tentang rataan, maka kita punya dua rumus. Untuk satu sisi kita tetap menggunakan distribusi Z, dan untuk dua sisi juga distribusi Z yang alfanya dibagi 2. Contoh, misalkan hipotesis yang ingin diuji dalam sebuah penelitian adalah berat mahasiswa di fakultas tertentu. Hipotesis sudah ada di bayangan peneliti, yaitu H0-nya mu sama dengan 68 melawan mu lebih besar daripada 68. Dan alfa yang diinginkan di pengujian itu adalah 5%. Berdasarkan informasi sebelumnya, simpangan baku populasi adalah 5 kilo. Hitunglah ukuran sampel yang diperlukan jika kuasa ujinya 0,95. Kuasa uji ini berhubungan dengan kesalahan jenis 2 atau beta
di mana kuasa uji atau power of test itu adalah 1 min beta. Sehingga jika power of test-nya 0,95, maka betanya adalah 0,05. Dan setelah dari penelitian sebelumnya juga rataannya adalah 69 kg. Oke, maka untuk memilih ukuran sampel yang tepat untuk penelitian dengan identifikasi sebelumnya dengan alfa 5% dan kita menguji satu sisi, ya. Kemudian kuasa ujinya 0,95 menghasilkan betanya 0,05, Z betanya 1,645, ya. Dengan mu sebenarnya 69, ya, dan yang dihipotesiskan 68. Dari mana kita tahu galat? Galat itu adalah dari rataan sebenarnya dikurangi dengan yang dihipotesiskan. Maka ukuran sampel yang tepat untuk penelitian ini adalah Z alfanya tadi 1,645, Z betanya juga 1,645 dikuadratkan, ya, kemudian dikali dengan standar deviasi populasi dikuadratkan dibagi galat kuadrat. Jadi penelitian seperti ini membutuhkan sampel sebanyak 271 orang.